Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syibab Darudin dengan NIM S1S1 22083 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Python. Yang pertama itu variables. Jadi, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Jadi variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data. Jadi misalnya nih X ini tuh wadahnya dan 5 itu datanya. Jadi nilai 5 itu disimpan ke X. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk memanggil data tersebut, kita akan menggunakan perintah print. Oke, print. Terus kita tulis di sini X untuk karena ini wadahnya. Kalau kita run, maka akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ini X kan ini nilai X kan wadah dari 5. 5 itu adalah nilai X. Jadi X adalah sama dengan 5. Dengan sama halnya dengan John. Y itu sama dengan John, seperti itu teman-teman. Baik, yang selanjutnya itu casting. Jika Anda mau menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan casting. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya X ini tipe datanya itu integer atau int, dan John ini string atau str. Nah, ini untuk membuat sebuah program ini lebih mudah untuk mengenali apa tipe data dari variabel tersebut. Kayak ini 5, tipe datanya integer, dan string ini tipe datanya, dan John ini tipe datanya string. Oke. Coba kita run. Nah, seperti ini. Ini programnya lebih mudah mengenalinya karena ini sudah dipastikan kalau 5 itu tipe datanya integer dan John itu tipe datanya string. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Oke, selanjutnya itu dapatkan tipenya. Jadi ini kita bisa lihat apakah sudah sesuai kalau tipe datanya integer atau bukan. Jadi itu bukan. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah sesuai kalau tipe data X itu integer dan tipe Y itu string. Kelasnya itu string. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, kita lanjut yang Oke, ini single or double quotes. Ini tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Itu sebenarnya string variable ini bisa sama saja dideklarasikan menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Ini aja. Kalau ini tanda kutip 1 misalnya ini kan John, dan ini tanda kutip 2. Coba kita run. Ya itu teman-teman, hasilnya sama saja karena kesimpulan itu sama aja karena
mau tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 sama aja, tetap bisa di run. Oke, kita selanjutnya. Oke, selanjutnya hal-hal sensitif. Di dalam Python, A kecil dan A besar itu walaupun dibaca sama, tapi itu tetap berbeda dalam bahasa Python. Oke, misalnya seperti ini. Ini kan X kecil nih, kita kasih kapital X kapital. Ini kan dibacanya sama, tapi ini yang satu X-nya X kecil, yang satu X kapital. Dalam Python itu dibaca berbeda, tetap kan beda. Ini hal-hal sensitif yang ada di Python, jadi jangan sampai terkecoh teman-teman. Oke. Nah, ini juga teman-teman, nama variabel itu bisa bervariasi, tergantung mau dinamakan seperti apa, tapi ada aturannya juga teman-teman. Bisa namanya kita ganti dengan umur atau nama mobil atau total volume. Itu ini ada beberapa rules dari Python untuk membuat variabel. Jadi variabel itu harus dimulai dengan kata atau underscore karakter. Jadi ini kan sudah ada diurut mulai dengan huruf ini X. Kalau pakai underscore juga bisa teman-teman, tapi sininya harus underscore juga sesuai wadahnya. Terus variabel tidak boleh dimulai dengan number. Jadi kalau misalnya nomor di depan itu akan nggak salah teman-teman, tidak bisa. Oke, lanjut. Variabel cuma bisa dipakai dengan alphanumerik atau karakter dan underscore seperti itu teman-teman. Oke. Dan pembuatan variabel itu sangat sensitif dengan kata yang seperti ini, age pakai A besar dan age huruf kapital semua. Mereka ini berbeda teman-teman. Jadi kita itu harus lebih peka terhadap huruf kapital dan huruf perbedaannya ya teman-teman. Dengan nama variabel tidak bisa digunakan dengan huruf kapital apapun, kayak Python keywords seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, ini example-nya seperti ini teman-teman, example yang benar. Dan ini yang example yang tidak benar, dimulai dengan 2, ini pakai apa ini kurang, dan ini pakai spasi, itu salah teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, mari kita lanjut. Di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan agar lebih mudah dibaca teman-teman. Ya, ternyata di sini ada 3 teknik. Yang pertama itu setiap kata kecuali kata pertama bisa digunakan dengan huruf kapital. Jadi seperti ini teman-teman, my variable name. Jadi kata pertamanya itu, kecuali kata pertama itu diawali dengan huruf kapital. Jadi ini v variable dengan name agar lebih mudah dibaca teman-teman. Dan selanjutnya bisa diawali dengan huruf kapital. Oke, yang seperti ini my variable name. Dan yang terakhir itu adalah setiap kata bisa dipisahkan menggunakan underscore karakter seperti ini, my underscore variable underscore name, itu agar lebih mudah dibaca teman-teman. Oh, dan ini
Variabel itu kalau huruf akhirannya angka itu bisa digunakan sebagai variabel seperti ini. Oke. Terus selanjutnya ini ada beberapa bisa digunakan dengan beberapa variabel seperti ini, x, y, z, dan sebenarnya ciri. Ini dipisahkan menggunakan tanda petik koma. Itu bisa digunakan beberapa variabel dalam satu line, teman-teman, seperti ini. Nilai itu bisa digunakan dalam beberapa variabel. Satu line, satu baris bisa digunakan dalam beberapa variabel seperti ini. Itu dipisahkan dengan huruf koma, tanda koma. Misalnya x, di sini y, di sini z. Misal di sini John, kita koma, di sini ad, s, dan di sini Shiva. Oke, terus kita akan menampilkannya sesuai nama variabelnya. Jadi itu setiap huruf pertama dalam variabel itu akan masuk dalam wadah x, yang kedua itu akan masuk ke dalam wadah y, dan yang ketiga itu akan masuk ke wadah z. Coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini juga bisa dihubungkan teman-teman, printnya menggunakan koma saja. X ini. Seperti ini teman-teman, tetap bisa. Nah, tapi dia itu akan seperti ini. Oke, selanjutnya pastikan nama dari variabel itu harus sama dengan nama dari nilai. Kalau tidak sama, maka akan mendapatkan error. Nah, di sini juga ada bisa menggunakan dengan nilai yang sama untuk beberapa variabel dalam satu baris seperti ini. Jadi misalnya ini John, mereka ini akan sama variabelnya. Nah, seperti ini John. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada di sini. Bisa menggunakan variabel, bisa diekstrak dari value ke variabel. Ya, kalau ada koleksi nilai dari beberapa list, atau Python itu mengizinkan untuk mengekstrak beberapa nilai ke variabel. Ini disebut unpacking. Ini example-nya seperti ini. Jadi gini. Kan ini nama variabelnya fruits. Nah, dan dalam isi fruits itu ada apple, banana, dan cherry. Ada apple, banana, harus dipakai kata petik 1 atau petik 2 itu nggak apa-apa teman-teman. Ini cherry. Lupa. Nah, ini sudah ada beberapa variabel dalam sini, beberapa nilai. Nah, untuk mengekstrak dari nilai ke variabel itu kita akan membuat variabel baru. Jadi sini itu x, y, z itu sama dengan
Oke, nah itu akan mengekstraknya. Nah, jadi kata pertama X, kata kedua itu Y, banana, dan Z itu akan masuk ke cherry. Oke, selanjutnya nah oke, ini fungsi print dari Python itu sering digunakan untuk mengeluarkan beberapa variabel seperti ini. Print itu untuk mengeluarkan variabel ya, seperti ini. Ya seperti ini. Ini print ini digunakan untuk mengeluarkan suatu variabel seperti X. Ini kan variabel digunakan untuk print. Perintahnya untuk mengeluarkan X, jadi itu keluar X, variabel X, seperti itu teman-teman. Lanjut, di variabel print seperti yang saya bilang tadi, bisa memasukkan beberapa variabel yang dipisahkan dengan koma, jadi itu seperti ini. Terus tutup. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini, dia akan masuk dalam satu line. Kalau yang tadi itu, kalau print di bawah lagi, itu akan masuk di bawahnya. Oke, selanjutnya nah, kamu juga bisa menggunakan plus untuk membuat multiple variabel seperti ini. Multiple variabel. Nah, seperti ini. Tapi itu dia tidak ada pemisahnya, teman-teman. Dia itu akan tersambung seperti itu. Oke. Kecuali kita akan menggunakan spasi di sini. Sama aja, teman-teman. Ya, seperti itulah. Oke, lanjut. Nah, untuk angka kata plus itu bisa digunakan untuk operator matematika. Jadi misalnya X sama dengan oke. Jadi yang tadi itu variabel yang dibuat di luar fungsi, seperti example yang ada di atas, kita itu dikenal sebagai variabel global. Dikenal sebagai global variables, right? Oke. Dan variabel global dapat digunakan untuk semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Oke. Ini ada contoh variabel di luar fungsi n. Ini bisa digunakan di dalam fungsi. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ini dalam fungsi. Python.
Terus ini kita pakai variable plus di sini. Terus kita masukkan variabelnya x. Terus sini kita tutup dalam function. Kita tutup, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, terus kita lanjut. Nah, di sini jika Anda membuat variabel yang sama dengan yang ada dalam suatu fungsi dan variabel ini di dalam function, maka variabel ini akan menjadi variabel lokal dan cuma bisa dan hanya akan digunakan di variabel lokal. Dan the global variable dengan nama yang sama itu akan seperti semula dan global dari dengan nilai yang original, nilai aslinya. Oke. Jadi itu kalau misalnya di sini kita tambahkan x sama dengan cool, maka seperti ini. Maka dia akan variabel x ini akan menjadi yang akan terbaca karena ini bisa digunakan dibaca sebagai satu kesatuan atau lokal. Ini akan tidak akan digunakan. Oke, lanjut seperti itu. Nah, jika Anda membuat variabel di dalam function dengan nama yang sama di variabel global, maka tetap bisa terbaca teman-teman. Akan dua yang terbaca. Nah, seperti ini teman-teman. Akan terbaca seperti ini. Tetap terbaca teman-teman. Ini akan membaca yang di atas karena di dalam ini, jadi dia tuh akan bersifat lokal. Jadi mereka akan terbaca bersamaan. Oke. Kita lanjut. Di sini ada global keyword. Normalnya saat Anda membuat variabel di dalam function itu adalah variabel lokal dan cuma bisa digunakan di dalam function. Untuk membuat global variable di dalam function, kamu bisa menggunakan global keyword. Nah, ini example-nya. Jika Anda menggunakan global keyword di variable belongs to the global scope, nah, seperti ini teman-teman. Dia itu bisa digunakan to create global.
Apa ini? Nah, seperti ini. Nah, ini akan terbaca walaupun dia di luar, di outside dalam the functionnya tetap akan terbaca. Oke, kita lanjut lagi. Juga jika menggunakan global keyword, jika Anda mau mengubah global variable di dalam function bisa digunakan jika Anda ingin mengubahnya. Ini example untuk mengubah nilai dari global variable yang ada di dalam function untuk variable by using the global ini bisa digunakan dengan menggunakan global keyword. Misalnya sini x, sini awesome. Nah, seperti ini teman-teman. Itu akan tetap terbaca. Oke, lanjut next. Next. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tipe data bawaan dari Python. Pertama itu text type itu str, terus numeric types itu integer, float, dan complex. Terus kalau sequence types atau jenis urutan itu list, tuple, and range. Kalau pemetaan mapping type, jenis pemetaan itu dict. Untuk jenis set itu set atau frozen set. Kalau mau tipe boolean itu pakai bool. Kalau mau pakai tipe biner itu pakai bytes, bytes array, memory view. Kalau tidak ada tipe itu pakai non type ya teman-teman, seperti itu. Nah, kamu bisa mendapatkan data tersebut dengan objek apapun menggunakan type function seperti ini. Misalnya example-nya seperti ini. X tipe datanya bisa dilihat, bisa kita baca tipe datanya. Itu seperti ini teman-teman. Type X. Nah, itu tipe datanya 5 itu tipe datanya integer teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tipe data yang bisa kita lihat. Pertama itu ini example-nya, ini data type-nya. Yang pertama hello world itu string, kalau 20 itu integer, kalau 20,5 atau 20,5 itu float, atau 1J itu kompleks. Oke, baik, saya ulangi. Tipe data 1J itu kompleks. Kalau ini apple, banana, cherry itu list. Kalau ini sama saja tuple dan range. Ya, seperti inilah kurang lebih contohnya teman-teman. Oke. Nah, untuk menyetingnya biar datanya lebih spesifik, jika Anda mau membuat data yang lebih spesifik, kamu bisa menggunakan atau memfollow constructor function seperti ini. Tulis saja str hello world atau int seperti ini teman-teman. Contoh. Kan ini integer berarti ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini misalnya 5 itu tipe datanya integer aja teman-teman, seperti ini. Nah, kalau str itu tipe data string kan intinya seperti ini. Oke.
kita run. Nah, seperti ini ada kelas datanya, teman-teman. Yang pertama itu kelas integer dan yang kedua itu kelas Baik, saya lanjutkan. Jadi terus ini kita kasih X. Nah, ini bisa kita, kalau kita run ini ya seperti ini, teman-teman, integer dan string. Oke, saya lanjutkan. Maaf teman-teman, ada gangguan tadi sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menentukan tipe datanya agar ini programannya lebih gampang dimengerti atau lebih spesifik, mau lebih spesifik ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa nomor dari Python. Ada 3 tipe dari nomor dari Python, seperti yang saya beritahu sebelumnya, seperti ini. Kalau angka 1 itu integer, kalau ada titiknya atau pengalapan itu sama dengan float. Kalau ada angka 1 dengan satu kata, satu huruf, itu bisa disebut kompleks, teman-teman. Nah, seperti inilah example-nya, teman-teman. Ini ya bisa dibilang sama saya, teman-teman. Ini bisa dilihat example-nya, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa di random number. Jadi Python tidak harus, saya ulangi. Jadi untuk random number, Python tidak harus menggunakan random function untuk membuat nomor yang random, tapi Python bisa membuat modul itu disebut random, itu akan bisa membuat nomor yang random. Jadi example seperti ini, import the random values. Nah, ini terus ini import random. Nah, seperti itu, seperti yang dicontohkan ini. Terus kita print dan ada range-nya, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Nah, ini random range-nya itu range. Oh, range. Range itu 1. Oke. Nah, ini tuh akan menampilkan nomor yang random, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini baik, kita lanjut. Yang kedua itu casting. Integer, number, integer, literal. Bisa langsung di sini. Oh, jadi ini integer bisnya seperti yang saya kasih langsung contoh saya, teman-teman. Misalnya x itu 9.0,
terus kita printnya itu pakai type ya, integer x, maka yang akan tampil itu cuma x 9 teman-teman, karena ini data angka kalau misalnya mau ditampilkan itu, jadi kita bisa pakai seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi itu casting itu untuk merubah tipe data. Ini misalnya seperti ini. Bisa seperti ini teman-teman. Ini nah seperti ini teman-teman. Kalau kita ubah jadi integer, maka yang cuma sembilan. Kalau yang kita ganti string, nah seperti ini teman-teman. Jadi itu casting itu untuk mengubah tipe data teman-teman. Seperti itu. Tergantung tipe datanya apa yang mau digunakan. Nah ini satunya float. Ini agar bisa menampilkan. Nah ini selanjutnya. Oke. Lanjut. Nah ini example teman-teman, jadi seperti itu. Kita lanjut ke Python strings. Nah strings. Ya seperti yang saya jelaskan di awal, string itu bisa digunakan dengan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2, itu sama saja ya teman-teman, seperti ini tadi. Kalian bisa menggunakan 3 atau beberapa tanda petik double quotes dalam suatu, tapi sebenarnya tidak harus digunakan teman-teman, tidak penting amat, cukup satu aja. Oke. Example-nya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke string array. Oke, lanjut ke string array. Seperti banyak bahasa populer programming lainnya, string dalam Python array byte itu mewakili unit kode karakter unit kode. Namun Python tidak harus memiliki tipe data karakter. Jadi karakter tunggal itu hanyalah sebuah simple panjang dari satu. Jadi tanda kurung siku dapat untuk mengakses elemen string. Jadi itu seperti misalnya contohnya seperti ini. Susah banget. Hello world, kasih stringnya teman-teman. Jadi itu hitungannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya 0, maka yang akan ditampilkan cuma satu huruf doang teman-teman. Sabar.
salah. Ini akan ditemukan cuma satu huruf, teman-teman. Nah, cuma H. Kalau kita mau cuma sampai huruf ke 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 huruf kelima, maka yaitu akan menampilkan hello. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu kita harus menentukan indeksnya. Kita yang menentukannya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini looping juga, teman-teman. Kita bisa melooping karakter string dengan menggunakan for. Misalnya kita mau melooping banana. For stringnya itu banana. Kenapa banana? Nah, pantas. Nah, banana itu bisa di looping, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan string yang panjang, pakai len. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Oke, sudah. Lanjut lagi untuk mengecek string. Check if figure the person string can use keyword in. Nah, kita bisa menggunakan kata in. Jadi free. Ya. Seperti ini, teman-teman. Ini false. Kita lanjut, teman-teman. Ini hasilnya itu false. Kenapa false? Karena tidak ada kata free dalam sininya. Kalau kita tulis sini hello, maka true karena ada kata hello di dalam situnya, teman-teman. Nah, jika menggunakan if statement, free-nya tuh hanya akan menggunakan free is in present. Jadi seperti ini, teman-teman. Wait.
biar cepet teman-teman kita. Nah, seperti ini teman-teman, biar cepet. Yes, free is present. Kalau misalnya ini bukan free, misalnya ini hello, nah dia itu akan false teman-teman, seperti itu. Jadi itu kalau misalnya jika ada kata if dalam teks, maka akan menampilkan print yes free is present, ya free itu ada. Nah ini juga bisa Latin text. Kita izin aja. Kita pakai variable not Latin text. Kenapa teks saja? Cocok. Salah. Kalau misalnya kita pakai ada karena itu yang diambil itu yang salahnya, except kecuali. Nah kita lanjut, ini sama dengan seperti sebelumnya. Kita saja seperti ini. Kita copy aja biar cepat teman-teman. Nah kalau misalnya kita tulis di sini free misalnya ada, maka tidak akan terbaca teman-teman. Kalau misalnya sini kita tulis di sini ya, yang lain misalnya sembarang aja, dia itu akan itu akan terbaca Latin text. Nah ini seperti ini teman-teman, expensive not expensive. Oke teman-teman, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke lanjut ke wait. Oke kita lanjut sampai di slicing, memotong. Ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi. Ini itu hitungan dari 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi misalnya ini X. Cuma H, hitungan itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini misalnya kita pakai dia itu sama 1, 2, 3, 4 berarti 4 hal seperti tonton. Kalau mana lagi? Hai teman-teman, kalau ini negatif, perbedaannya itu cuma kebalikannya dari misalnya kalau dari minus 2 itu dari D gitu teman-teman, dari huruf kata kedua. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Ini memodifikasi string.
seperti ini teman-teman contohnya. Dan ini lower case, ini straight potential word seperti teman kita biar cepat. Ya seperti itu teman-teman, ini untuk mereplace, untuk mengganti, misalnya H itu kita ganti ke J. Nah, H itu kita ganti ke J, yaitu replace teman-teman. Jello word ini H diganti ke J, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi. Ini juga ini akan di terus udah hello world lah, udah gitu aja teman-teman. Ini untuk di continuation, untuk disambungkan teman-teman, jadi itu seperti ini. Misalnya hello, sini world ke sini C sama dengan A tambah B, terus ini kita print, maka dia itu akan tersambung teman-teman, bergabung. Nah seperti itu hello world teman-teman, seperti itu. Ini untuk memisahkannya teman-teman, dikasih biar ada spasi. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut. Nah ini untuk membuat format string method. As we learn, ini kita tahu itu variable chapter, kita tidak bisa mengcombine string dengan number seperti ini yang kita tahu, tapi kita bisa mengkombinkan string dan number menggunakan format method seperti ini. Jadi di format method text menggunakan argumen format dan place into string where the placeholder are. Bisa digunakan kalau placeholdernya ini. Jadi misalnya kita ini langsung saja kita jadi teman-teman, ini bisa digunakan kalau misalnya placeholdernya itu yang ini, itu bisa terbaca teman-teman. Nah kalau misalnya kita pakai plus age, nah dia itu kan error. Tapi kalau misalnya kita pakai yang seperti ini, dia itu akan bisa masuk pun seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah contoh lebih punya teman-teman, tapi ini tetap sama aja teman-teman, kita pakai ini. Nah you can use index number untuk mengorek. Seperti ini teman-teman, sama saja teman-teman, itu tidak, itu kayak ditambahin gitu teman-teman.
$2 kan dari mana itu? Ya, dikali 2 bukan titik. Kita lanjutkan lagi. Nah, karakter pelarian atau karakter escape. Nah, untuk menyisipkan karakter dalam sebuah string, gunakan karakter escape atau karakter pelarian. Karakter escape adalah black slash atau ya garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang mau kita masukkan, yang mau disisipkan. Jadi itu contohnya dari illegal kutip double quote inside the string yang diapit tanda kutip double seperti ini. To fix the problem, nah kita bisa menggunakan slash seperti ini. Ini ada beberapa contohnya. Ya, seperti itu. Ketiga itu string method. Python mempunyai subbuild method yang bisa kita gunakan pada string. Ini ada contoh-contohnya, metode-metodenya, dan ini ada deskripsinya. To convert to first character to uppercase, convert string to lowercase, ya, seperti ini. Di sini ada banyak banget teman-teman. Upper, convert to string to uppercase, return translate string, nah seperti itu teman-teman. Next, string exercise. Ini seperti sudah dijelaskan seperti tadi. Oke. Terus kita ke Python Boolean. In programming sering kita membutuhkan untuk mengetahui true atau salah, benar atau salahnya. Kita bisa mengevaluasi expression dari Python dan kamu akan mendapatkan answer benar atau salah. When you compare two values, the expression of Python returns to benar dan salah akan terganti menjadi jawaban boolean. Seperti ini example-nya, 10 lebih besar dari 9, 10 sama 9, 10 lebih kecil dari 9. When you run condition if statement Python returns true or false. Nah, jika di runkan itu akan menjelaskan kalau 10 lebih besar dari 9 itu bisa false. Kalau 10 sama 9 itu sama false. Kalau 10 lebih kecil, kalau 10 lebih besar dari 9 itu benar ini. Seperti ini teman. Kita kasih saja langsung ke contohnya. Nah, ini benar itu false. Terus seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada sini A dengan B. Nilai variabel A itu 200 dengan B itu 33. Kalau A lebih besar dari 200, maka B is greater than A. Kalau tidak, maka hasilnya B is not greater than A. Jadi itu kalau B lebih besar dari A, maka akan menunjukkan pernyataan ini. Kalau lebih kecil dari A, bukan ini. Kan B ini kan cuma 33, lebih besar dari A itu ternyata false dong. Harusnya jadi yang akan muncul ini. B is not greater than A, lebih besar dari A. Oke. Evaluate string and number. The bool function mengizinkan kamu untuk mengevaluate nilai apapun dengan menggunakan true or false in return. Seperti ini, tonton. Ini evaluate variable seperti itulah, tonton. Most value are true. Hampir semua itu benar. Expect empty strings, any number is true except. Semua string itu benar kecuali
string yang kosong, semua nomor itu benar kecuali 0. Any list, tuple, set, and dictionary are true except once. Oke, lanjut example. The file false, and if you know object that is made from a class with return null or false. Ini sama aja. Can you execute based on the ball and answer of a function? Ini kurang lebih sama semua teman-teman. Lanjut ke Python operator. Operator is to perform operation variable and values in the example plus seperti yang tadi. Ini seperti sudah jelaskan juga teman-teman. Kalau ini addition kali bagi, ini untuk kali-kali bagi-bagi. Oke. Ini contoh-contohnya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini ditambah dulu baru dikurangi kan. Kalau jadi ini misalnya 6 tambah 3, 6 tambah 3 ke 99, jadi 99, kalau 9 jadi berapa teman-teman. Oke. Oh, ini ada juga sindes press operator untuk tapi ini operatornya bisa kita lihat sini teman-teman. Oke, lanjut. Ini untuk list item yang double allow duplicate values. Ini diperbolehkan untuk menduplikat nilai. The first system has index, second system is indexnya. Saat kamu mengatakan situ ada di order, maka itu artinya itemnya mempunyai defined order. Data order will not change dan orderannya tidak akan terganti. Tapi jika kamu masukkan new item to list, the new items will be placed at the itu akan di akhir item. Seperti ini teman-teman. Example, this index list can have items with the same value. Seperti ini teman-teman. To determine how many items, let's use the length. Kalau itu ada berapa item yang ada dalam sininya. List item di ini. Oh, ini untuk ada berapa huruf dalam itunya. Jadi sel 5 1 2 3 4 5 ini ada satu yang benar, yang lain itu salah semua. Karena cuma satu yang benar ini teman-teman. Ini example addition. Terus kurang lebih sama. Panjang. Kayaknya ini kurang lebih sama semua deh. Sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Ini dari belakang 1-2 banana. Minum 4. Sudah semua kayak gini. Ini untuk change list. Ini untuk mengubah nilai itemnya. List nomor 1 itu akan diubah jadi apple tuh diubah jadi blackcurrant. Seperti itu teman-teman. Untuk menambahkan ini untuk menambahkan item di belakang. Terus yang ini specific index, method insert item specific index. Example, the elements of tropical list. Kurang lebih sama. Ini untuk menambahkan, untuk menghapus item, to remove banana, misalnya banananya akan di remove.
Nah, bisa juga menggunakan pop, misalnya list pop apple atau pop apa bisa. Oke, untuk loop list cherry ini untuk mengloopingnya kita kasih example aja. Ini seperti ini teman-teman, dia kan dari atas ke bawah. Oke, sebenarnya sudah dijelaskan dari tadi. Print all item using while, ini sama aja, hanya tapi pakai while. Seperti tadi mirip, ini kita langsung lompat aja lah teman-teman, karena ini sama deh. Tuple is not build data items to collection data. The other list set and declaring that unchangeable. Tuples are written around brackets. Order diperbolehkan untuk menduplicate. Create a tuple example seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Oke, lanjutlah. Akses tuple dan tuple. Untuk mengakses tuple, sama semua itu teman-teman. Close-nya kayaknya itu aja teman-teman, terus sama aja semuanya, cuma tambah-tambahan di set true false nya gitu. Nah, ini untuk menampilkan teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini cuma untuk menampilkan ini. Oke, lanjut. Kita lanjut akses item, ini sama semua if else lah. Nah, ini biar lebih spesifik, jadi ini example-nya if. Misalnya sini x sama dengan